saudara diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita mau masuk ruang Maha Kudus, kita akan memuji Tuhan, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
semua karena Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan, segala hormat bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Silakan duduk. Kita glory bagi Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan.
kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Sungkono yang berulang tahun. Sebelumnya kita angkat pujian Yesus kami puja. Sebab Dia Allah yang layak kita puja. Tidak ada Allah lain, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luit katamu, sembah dan puji luit katamu, sembah dan puji luit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji luit katamu. Sembah dan puji, sembah dan puji luit katamu, sembah dan puji luit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luit katamu, sembah dan puji luit katamu, sembah dan puji luit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Amin. Ya, kami sangat bersyukur, berterima kasih berkat dukungan doa-doa para saudara-saudara kami, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan sehingga saat ini masih bisa beri kesehatan yang baik. Biarpun kita sudah bertambah umur, ya keadaan makin lama keadaan kita tidak bisa sehat seutuhnya gitu. Umur berapa nih? 17 ke bawah. Ya segitulah. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Sungkono yang telah memberikan kesaksian bagi semua karena anugerah Tuhan sehingga telah ditambahkan usia. Saya berikan kesempatan sekali lagi untuk yang berulang tahun kemarin, mungkin ada Alisa, kesempatan diberikan sebelumnya kita angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha
Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kemarin aku dikasih kesempatan sama Tuhan setahun lagi buat melayani Tuhan lebih lagi dan menjadi berkat untuk banyak orang. Aku di sini bukan karena kuat dan gak aku sendiri, tapi karena ada Tuhan yang selalu nyertain aku dan ada orang-orang yang sayang dan terus ngejaga aku. Aku bersyukur sih punya komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Makasih buat Bapak Ibu Gembala yang udah sayang sama aku dan buat anak-anak remaja di sini yang udah sayang dan perhatian sama aku. Udah sih. Pokoknya semuanya ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Aisyah. Tuhan Yesus memberkati semua karena anugerah Tuhan sehingga Aisyah masih ada. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berikan kesempatan kepada Kevin untuk bersaksi karena waktu kemarin dia baru ulang tahun. Kevin dipersilakan maju ke depan. Puji Tuhan. Halo semuanya. Pertama mau berterima kasih ke Tuhan karena udah diberi satu lagi umur, terus masih bisa sehat sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korontus dan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian Engkau terbesar dan mulia. Haleluya. Sedang mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Terima kasih buat persembahan syukurnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Kita angkat pujian, aku datang dan aku bersujud. Di hadapan Tuhan kita bersujud. Di hadapan Tuhan kita angkat
pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Sejenak semua bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami datang dan kami bersujud Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kau yang layak kami puja, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dilakukan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman
yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman. Kami haus firman-Mu, Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Dengan kasih Kristus doa firman saya persilakan kepada Ibu Norma. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur, kami sudah menyembah, memuji Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu Bapa, sungguh kami sebagai manusia, kami lemah Tuhan. Kami khawatir, kami takut, kami cemas Tuhan, menjalani kehidupan ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin menakutkan. Tuhan, kalau kami masih boleh ada hingga detik ini dengan segala kondisi kami, walaupun ya Tuhan kami melaluinya dengan tidak gampang, tapi semua di atas semua itu Engkau menyertai kami ya Bapa, sehingga kami boleh tiba hingga saat ini. Tuhan tolong kami Bapa. Kami rindu, Tuhan kami rindu selalu ada hidup bersama kekuatan daripada Engkau. Firman-Mu lah ya Allah yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Kami rindu Tuhan, kami butuh Tuhan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu itu saja ya Tuhan yang selalu menopang kami, memampukan kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabar hari ini? Yang lemes-lemes, yang luar biasa. Gimana kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Bapak Gembala hari ini nggak bersama-sama kita karena ada pelayanan di Padalarang. 2 kali ibadah pertama sampai ibadah kedua. Ibadah pertama tadi jam 7 dan ibadah kedua nanti jam 9 ada di Padalarang. Lumayan jauh, jadi tadi pagi berangkatnya jam 5 pagi udah berangkat. Kita doakan supaya pelayanan Bapak Gembala di sana menjadi berkat, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sudah siap dengar firman Tuhan? Kalau udah siap berarti fokus kita kepada firman. Ya, fokus kita kepada firman. Ada masalah pasti, jangan pikirin itu dulu ya. Kita fokus kita kepada firman. Karena saya percaya kalau hati kita fokus kepada firman dan kita benar-benar rindu untuk terima kebenaran firman, saya yakin dan percaya kita pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Nah sekarang begini. Ada begitu banyak berita, mungkin juga semua jemaat terima berita-berita tentang keadaan dunia di hari-hari ini. Pasti banyak yang terima berita-berita ya. Kebanyakan berita yang saya terima selain di WA group itu ada juga yang japri pada saya tentang keadaan-keadaan dunia yang sedang terjadi di hari-hari ini. Ya, perang belum berakhir. Kejahatan manusia semakin meningkat. Keadaan ekonomi meningkat. Puji Tuhan saja ya. Situasi-situasi yang kita lihat, yang kita baca, di
di tengah-tengah dunia ini itu sangat menakutkan sebenarnya. Ya. Waktu yang lalu ISIS merajalela. Sekarang lebih lagi kepada mental anak-anak Tuhan terutama. Begitu banyak hal-hal yang kita boleh baca, kita boleh lihat keadaan sekarang. Ada yang kirim ke saya tentang akhir zaman, tentang pengangkatan, tentang banyak hal tentang akhir zaman khususnya. Saya yakin kita juga pernah terima berita-berita itu ya. Pasti banyak yang share di grup tentang hal itu. Tuhan memang tidak pernah bilang kapan Tuhan datang. Nggak pernah. Nggak ada yang tahu kan? Oh, tanggal segini, waktu yang lalu 2012, ini udah lewat 10 tahun yang lalu. 2012 sampai dibikin film ya tentang kedatangan Tuhan 2012. Tapi akhirnya enggak, karena enggak ada yang tahu. Kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Nah, kalau kita melihat situasi sekarang, tanda-tanda akhir zaman itu sudah ada. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah nyata. Peperangan tidak akan berhenti karena itu salah satu tanda. Kejahatan manusia akan semakin jahat. Sekarang kalau saya dengar ya tentang anak-anak muda khususnya, free sex, oke, sudah dianggap satu hal yang biasa. Antar cowok sama cowok, cewek sama cewek. Waktu lalu itu kayak gimana ya kalau dengar, tapi sekarang rasanya itu jadi pembicaraan anak-anak muda di hari-hari ini. Begitu ngeri. Jadi hal-hal yang dilarang di dalam firman Tuhan itu dilakukan dengan sadar dan tanpa merasa itu satu hal yang berdosa. Sangat mengerikan. Anak-anak Tuhan, kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak usah takut. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan memang akan dibicarakan soal itu. Yang jahat akan semakin jahat. Yang baik akan semakin baik. Kita ada di mana? Pilihan ada di dalam kita. Ya, kita mau jadi orang yang lebih jahat di akhir zaman atau mau lebih baik? Pilihan ada di tangan kita. Pasti mau lebih baik, dan itu harapan saya. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semakin hari sesuai dengan firman Tuhan semakin baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi di hari-hari ini, gimana sikap kita? Kita anak Tuhan ya, sikap kita gimana? Apa yang harus kita lakukan? Dunia ini gak akan semakin baik loh. Jangan berpikir kita ada di dunia ini selamanya. Jangan berpikir kita masih lama di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau lihat keadaan sekarang, 1 Yohanes 2 ayat 28. Situasi boleh mencekam, tetapi Tuhan menuntut satu hal dalam hidup kita, supaya kita benar-benar tetap ada di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 28. Saya bacakan ya. Atau kita baca bareng deh. Baca bareng ya. 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi kalau kita bertolak dari ayat ini, sikap anak-anak Tuhan menghadapi situasi sekarang, menanti kedatangan Tuhan, yaitu apa? Kita harus apa? Tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Mau kemana lagi? Emang di luar Tuhan kita bisa apa? Bisa melakukan apa kita di luar Tuhan?
Nafas aja kita nggak bisa beli, betul? Satu kali kita bernafas, kita nggak bisa beli. Kita nggak bisa bayar sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, makanya tinggal di dalam aku. Tuhan bilang tinggal di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan. Menghadapi situasi dunia di hari-hari ini, Tuhan menghendaki kita tinggallah di dalam Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebenarnya apa sih yang kita dapat kalau kita tinggal dalam Tuhan? Apa yang kita dapat ketika kita tinggal dalam Tuhan? Saya ingin membahas beberapa hal di sini. Mazmur 62 ayat 2. Saya akan bacakan cepat ayat-ayat ini. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, apa yang membuat kita nggak tenang di hari-hari ini? Ada? Atau nyaman-nyaman aja, oke-oke aja? Banyak hal mungkin yang akan membuat kita nggak tenang. Persoalan-persoalan hidup, bisnis, apa yang kita kerjakan, menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Mungkin berpikir tentang anak-anak masa depan, berpikir tentang keluarga. Ada banyak hal yang akan membuat kita nggak tenang. Nggak tenang itu sama kayak gelisah ya. Aduh, saya nggak bisa tidur nih. Apa sih yang dipikirkan? Ada banyak hal di sana. Aduh, ada masalah ini yang belum selesai, masalah ini belum selesai, ini belum selesai. Saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang. Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku mau mengalami ketenangan. Dekatlah sama Tuhan. Jangan ketika kita gelisah, kita khawatir, kita malah jauh dari Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Dekatlah sama Tuhan, karena ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Percaya itu, percaya. Mana mungkin, saya udah berdoa tapi saya tetap gak tenang. Saya udah berdoa tapi saya tetap gelisah. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan satu ketenangan. Kalau orang lain mungkin melihat kita, wah itu, ibu itu, bapak itu kok bisa ya dia tenang. Padahal masalahnya menumpuk, persoalan yang dia hadapi menumpuk. Orang akan melihat dalam pribadi kita yang punya Tuhan Yesus, yang benar-benar dekat sama Tuhan, akan terlihat dari pribadi kita. Kita tenang, apapun yang kita hadapi kita tetap tenang. Kalau rusuh, apa jadinya? Tapi ketenangan yang Tuhan beri di dalam hati itu satu kekuatan yang luar biasa. Dunia tidak bisa memberi ketenangan itu, tapi hanya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Oke, yang kedua, apa yang harus kita lakukan atau tinggal di dalam Tuhan? 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Ini yang akan kita alami ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ini hal-hal yang akan kita alami ketika kita tinggal di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya baca ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita bareng ya. Saya baca sekali lagi ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
ada perubahan yang akan terjadi dalam setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan. Ada begitu banyak yang harus dirubah dalam pribadi kita. Atau ada di sini yang merasa sempurna? Nggak ada ya. Semuanya punya kekurangan, itu pasti. Mau ada perubahan? Mau ada perubahan? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan mengadakan yang namanya satu perubahan dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa sendiri loh. Kita pengen berubah tapi kita nggak akan bisa kalau kita nggak ngandelin kekuatan Tuhan untuk berubah. Tahun 2022 sudah lewat. Biasanya masuk di tahun yang baru, doa kita tuh ada hal-hal yang mesti dirubah dalam hidup kita. Saya akan lebih baik. Amin. Mau lebih baik di dalam Tuhan harus ada perubahan. Dan perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi kita. Contoh, biasanya ibu-ibu kalau ngumpul-ngumpul ngapain? Yang diomongin apa? Firman Tuhan. Kalau cuma ngumpul-ngumpul doang, ngegosip. Ya. Kayaknya ibu-ibu diciptakan untuk menggosip kali ya. Enggak ya? Kalau kumpul-kumpul biasanya ngomongin orang. Ya syukur-syukur kalau ngomongin yang baik. Tapi kalau ngomongin yang nggak baik, gimana jadinya? Dari yang suka ngomongin orang berubah menjadi apa ya? Kalau yang suka jelekin orang, jahatin orang, dia berubah menjadi lebih baik, bisa memberkati dia, bisa memberkati orang lain. Kita biasanya begini nih, kalau kita lagi ngumpul, kita mau ngomongin si A, misalnya, kita mau ngomongin si A, anggap si A itu ada depan kita, bisa nggak kita ngomongin jelek tentang dia? Nggak mungkin. Biasanya kalau orangnya nggak ada, nah itu dia ngomongin di belakang. Tapi kalau orangnya ada, wah nggak berani, nanti berantem di situ. Ya, dari yang suka ngomongin orang, dia berubah menjadi memberkati orang lain. Oke? Kalau memang kita punya sifat yang nggak baik, sifat apa aja yang nggak baik sih sebenarnya dalam hidup kita yang kita mau rubah? Apa ini? Hal-hal yang nggak baik dalam diri kita yang kita mau rubah, kira-kira apa? Nggak suka memaafkan kalau ada yang salah. Orang salah sama kita simpan sampai berpuluh-puluh tahun, sampai turunan ke-7 kalau boleh. Kita sulit memaafkan orang lain. Mau berubah? Kita harus bisa bertindak dengan kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan itu. Contoh yang lain, misalnya kita dalam menghadapi masalah, bawaannya marah-marah melulu. Masalahnya kecil digede-gedein. Masalah kecil bawaannya marah gitu. Sekarang berubah. Menghadapi masalah, singkirkan tuh marah-marah. Hadapi dengan bijaksana. Amin. Amin. Yang kemarin-kemarin suka marah-marah ketika menghadapi persoalan, masalah yang ada, sekarang berubah dong. Sudah 2023. Masa yang 2022 kita bawa terus sampai di 2023, bawa terus mau sampai 2000 berapa, sampai Tuhan datang. Jadi ada hal-hal yang Tuhan ubah dalam hidup kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Sekarang gini, kita catat ini kita praktekkan ya firman Tuhan. Catat hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita yang harus diubah. Catat 1, ini 2, 3, 4, 5.
Itu kalau kita mau berubah ya. Catat semua hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dan bawa sama Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, ini catatan saya Tuhan yang menurut saya nggak baik. Kadang-kadang kan kita tahu hal yang tidak baik tapi tetap kita lakukan. Catat itu di dalam satu catatan. Kita berdoa setiap pagi, kita berdoa, kita doakan sifat-sifat kita yang tidak baik itu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Asalkan kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal terus di dalam Tuhan, maka ada satu perubahan demi perubahan yang akan terjadi dalam pribadi kita. Kita akan menjadi segambar dengan Tuhan. Berikut, ya kan kita alami beberapa hal ketika kita tinggal di dalam Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan memiliki yang namanya kekuatan. Kuat dalam hal apa? Kenapa sih kita mesti kuat? Tuhan janji kalau kamu tinggal dalam aku, saya kasih kekuatan. Kita nanya, Tuhan kekuatan itu buat apa? Kita memiliki kekuatan buat apa Tuhan? Buat apa? Kita Tuhan kasih kekuatan buat apa sih sebenarnya? Banyak, ada beberapa yang saya mau kasih ya. Kita Tuhan kasih kekuatan kalau kita tinggal dalam Tuhan, fungsinya supaya kita mampu menghadapi persoalan. Kadang-kadang kan ada yang orang yang kalau curhat gitu, aduh saya nggak kuat hadapin masalah ini. Tolong saya didoain, saya nggak kuat. Nah, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan kasih kekuatan itu untuk menghadapi persoalan. Itu yang pertama, karena kita nggak lepas dari masalah kan? Kita boleh lepas dari masalah kalau kita sudah tinggal di 1x1. Baru itu lepas dari masalah. Selama kita bernafas, selama kita masih ada di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan persoalan, masalah. Banyak. Nggak ada yang bilang, saya berharap saya ikut Tuhan, saya ada di jalan tol. Iya, nggak bisa. Ikut Tuhan itu sama dengan pikul salib. Pikul salib nggak enak. Jadi ketika kita masih ada di dunia ini, masih bernafas, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Bahkan ada satu ayat di dalam Alkitab bilang, masalah yang kita hadapi itu banyak, bukan sedikit. Nah, untuk apa kekuatan itu? Untuk kita menghadapi persoalan-persoalan itu dan kita tetap kuat. Amin. Mau banyak masalah, kayak mau numpuk seperti apa persoalan yang kita hadapi, kita akan tetap kuat karena kita tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kasih kita kekuatan. Pertama ya, kita kuat untuk menghadapi persoalan. Kedua, kita kuat karena lawan kita manusia atau iblis. Halo, lawan kita siapa? Iblis, penguasa di udara. Iblis itu lemah atau kuat? Kuat. Itu sebabnya Tuhan bilang tinggal dalam aku, saya kasih kekuatan. Nah, ketika Tuhan kasih kita kekuatan, karena kita mau lawan iblis. Karena kita punya lawan tuh iblis yang udah ada dari solonya. Jangan sok kuat. Saya bisa, biarpun saya nggak berdoa, saya bisa lawan si iblis. Oh, bisa. Minta sama Tuhan satu kekuatan agar kita mampu melawan muslihat iblis. Iblis itu banyak tipu daya. Dia kadang-kadang menipu kita untuk kita jauh dari Tuhan dengan hal-hal yang ya menurut dia, saya kasih persoalan ini
ini anak Tuhan ini pasti nggak dekat lagi sama Tuhan. Iblis itu penuh dengan tipu daya. Kadang-kadang dia menawarkan kita keinginan-keinginan duniawi supaya kita menjauh dari Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ditawarkan kepada kita. Yang penting menyenangkan daging ditawarkan kepada kita, dan kita dikasih pilihan. Biasanya kalau penawaran dunia, penawaran iblis itu lebih menggiurkan. Gak usah ibadah, gak usah berdoa. Itu mau ada satu orang mau kasih berkat nih, gak usah doa. Kamu doa-doa juga gak dijawab sama Tuhan. Kadang-kadang ada bisikan itu. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk melawan, karena itu tipu muslihat iblis. Oke, saya lanjut. Kekuatan yang Tuhan beri sama kita, pertama tadi kita kuat karena kita akan menghadapi masalah. Kita harus kuat karena lawan kita adalah iblis. Kita harus kuat karena kita harus melayani. Kekuatan kita untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Kita harus kuat karena ada begitu banyak goncangan, ada begitu banyak hambatan kalau kita mau melayani. Kadang-kadang kita ada di satu perkumpulan pelayanan, kita diomongin si A, si B, si C, kita mundur dari pelayanan. Makanya Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita tetap kuat. Orang mau ngomong apa kek, yang penting saya ada dalam pelayanan. Orang mau ngomong apa kek, yang penting saya tetap melayani Tuhan. Itulah kekuatan yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Amin. Miliki kekuatan di dalam Tuhan. Syaratnya tinggal di dalam Tuhan. Maka kekuatan yang dari Tuhan itu kita akan terima. Yang keempat, cuma ada 4 ya. Simak baik-baik firman Tuhan supaya kita pulang dengan bawa berkat. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini jelas ya, firman Tuhan sangat jelas ya. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam. Kita tidak akan mungkin berbuah, kita tidak mungkin menjadi berkat kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Harus ada buah-buah yang dihasilkan dalam setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Baru kita menjadi berkat kepada orang lain. Buah itu sebenarnya buat apa? Buah itu buat dinikmati, betul? Kalau busuk dinikmati enggak? Enggak. Tuhan bilang berbuahlah dengan buah yang baik. Jangan sampai buah yang kita keluarkan dalam diri kita itu buah yang tidak baik, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya, kalau kita menghasilkan dalam diri kita hal-hal yang tidak baik, kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Buah apa yang sulit kita hasilkan? Ada hal-hal yang harus keluar dalam diri kita, itu yang dikatakan buah. Buah yang keluar dari dalam diri kita atau perilaku yang keluar dalam diri kita itu harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Harus menjadi berkat. Perkataan, hati-hati dengan perkataannya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang mudah tersinggung. Kita rencana menjadi berkat, tapi akhirnya yang keluar di mulut kita menyakitkan orang lain. Jadi rem-rem sedikitlah mulut. Pikirkan apa yang bisa keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita berkata-kata sesuatu yang tidak berkenan kepada orang lain. Itu sebabnya
tinggal di dalam Tuhan, kita mampu memberikan buah-buah yang menjadi berkat buat orang lain. Oke, 30 menit saya ngomong. Saya berharap firman Tuhan yang diterima nggak berlalu begitu aja. Kita ada di akhir zaman yang harus tetap tinggal dalam Tuhan. Satu kekuatan yang Tuhan akan kasih sama kita. Kita akan merasakan satu ketenangan. Kita akan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan diubahkan kalau kita dalam Tuhan. Amin. Mari tahun 2023 ini tetap tinggal dalam Tuhan. Tetap setia beribadah. Tetap setia berdoa. Setia bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak baik di tahun 2022 yang lalu kita tinggalkan semuanya. Kita masuk di tahun 2023 dengan satu perubahan yang dari Tuhan. Satu perubahan yang dari Tuhan. Alami itu. Jadi percuma jadi anak Tuhan kalau cuma sekedar dengar, telinga udah penuh, nggak sampai di hati. Cuma sekedar dengar, kita tidak renungkan dan tidak, apalagi tidak dipraktekkan. Saudara, selain kita tinggal dalam Tuhan, dan satu yang saya ingin kasih sama saudara-saudara, baik kita yang hadir di ruangan ini maupun yang menikmati ibadah ini melalui YouTube, tetaplah setia. Tinggal di dalam Tuhan dan tetap setia. Bukan cuma tinggal sesaat di dalam Tuhan, tapi tetaplah setia. Setia dalam hal apa? Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam doa. Tetaplah melayani Tuhan. Amin. Tetaplah di dalam Tuhan. Setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Setialah. Karena ketika Tuhan datang, kalau kita sama seperti 5 anak darah yang bodoh, kita akan tertinggal. Tetap nyalakan api Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tetap persiapkan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Tetap berjaga-jaga agar supaya Tuhan datang, kita siap. Siap dengan kedatangan Tuhan? Siap dengan kedatangan Tuhan? Setialah di dalam Tuhan dalam segala kondisi. Jangan cuma setia kalau lagi oke, lagi diberkati. Kita setia sama Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang kita tidak suka, kita jauh dari Tuhan. Gak boleh begitu. Tetaplah setia kepada Tuhan, dan Tuhan melihat kesetiaan saudara. Tuhan melihat kesetiaan kita dalam hal-hal rohani. Tetaplah setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan saya berharap Roh Kudus akan bekerja dalam setiap pribadi kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus
semakin menuju pada kehancuran. Ada begitu banyak masalah yang mungkin saudara hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang saudara hadapi. Mari datang kepada Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita hadapi, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Mari pandang Yesus, Dia adalah segala-galanya. Hanya Yesus yang mampu memberikan kita kekuatan. Hanya Yesus yang mampu memberikan kita kemampuan. Minta Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong supaya kami mengadakan satu perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami. Berdoa sama Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Berdoa sama Tuhan di tahun 2023 ini, Tuhan, kami mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami memperoleh hal-hal yang luar biasa. Berdoa masing-masing, berdoa sama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan itu menjadi bagian kita di tahun ini. Kita akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Kekuatan hanya dari Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Angkat tangan kita berserah sama Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Anak-anakmu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Itu sebabnya berikanlah kekuatan itu dalam menghadapi situasi apapun yang jemaat hadapi di hari-hari ini. Hanya Yesus yang mampu menyelesaikan semuanya dalam hal-hal kehidupan secara jasmani, terutama kehidupan rohani kita diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak hidup di luar kasih Tuhan. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama kami hidup. Bawa kami Tuhan, Roh Kudus, bawa kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus, bawa kami untuk semakin hari semakin tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami lemah. Di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu. Itu sebabnya Tuhan, inilah kami. Kami mau tinggal dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja lebih dalam setiap pribadi jemaat. Biar firman Tuhan yang didengar bukan sekedar didengar begitu saja, tetapi dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Kami akan semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi pujian Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Persembahan dijalankan nanti Pak Rudi. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, amin.
nama di atas segala nama, miliki nama itu selalu sampai Tuhan datang pada kalian berdua. Pengumuman ibadah berjalan seperti biasa. Mungkin ada yang mau imlekkan, ada yang mau imlek, mau keluar kota atau keluar negeri, boleh. Tapi kita tetap ada kebaktian, ada ibadah. Karena waktu-waktu ketika sudah berlalu nggak akan mungkin balik lagi ya, nggak mungkin. Jadi seberapa kita yang bisa ibadah, minggu depan kita tetap mengadakan ibadah. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang berulang tahun boleh maju ke depan. Kita berdoa. Alisa, Kevin juga ikut. Nyanyikan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya Yesus. Mari jemaat kita bagi berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari berlutut yang berulang tahun. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Engkau alasan selama hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat, angkat tangan kanan kita, arahkan kepada kekasih-kekasih yang lagi berulang tahun. Kita berkati mereka, biar berkat Allah benar-benar melimpah dalam kehidupan. Tuhan, di hadapan kami ada anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tambahkan satu umur lagi. Ini bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan melimpahkan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan anak-anak-Mu untuk ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu berkat Allah turun kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus, berkat yang ada di kedua belah tangan Tuhan turun memberkati, berkat kekuatan, kesehatan, kehidupan secara jasmani, terutama hidup secara rohani, bertambahnya umur, bertambah juga iman, percaya kepada Tuhan, bertambahnya umur, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masa depan, kehidupan ke depan, kehidupan pendidikan, ekonomi, dan lain-lain kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik. Berkatilah, berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah turun kepada jiwa-jiwa yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami yang fokus di dalam Tuhan,
kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan kami ada di dalam Tuhan. Selalu dalam kondisi apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap ada tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, baik di kota, di desa, di pelosok. Bahkan khusus kami berdoa untuk pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati, kalau Tuhan kehendaki dengan bertambahnya jiwa, jadikan kami jemaat untuk mengajak orang yang belum beribadah untuk datang beribadah di tempat ini. Kami serahkan pelayanan di tempat ini dalam tangan-Mu. Setiap program-program yang akan berlangsung, kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Biar di tahun 2023 ini semakin kami giat lagi dalam melayani, semakin sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan jemaat Tuhan berkati. Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan, tangan kanan, tangan kiri mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Agar melalui berkat yang Tuhan beri mencukupi segala kebutuhan kehidupan mereka hari demi hari. Kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan berkati, berikan hikmat, mereka bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan Bapak Gembala pulang dari Padalarang kembali ke tempat ini Tuhan sertai. Perjalanan jemaat dari tempat ini pulang ke rumah masing-masing Tuhan menyertai. Kami percaya semua itu penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Berdoa khusus untuk jemaat yang belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau mereka sakit, Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkanlah agar kekuatan dan kesehatan yang mereka miliki mereka boleh pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau ada jemaat-jemaat yang lemah iman mereka, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan yang baru agar mereka memiliki satu kerinduan untuk beribadah, untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak ada perubahan, tapi kami mau di tahun 2023 ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami ada di luar sana, kami diubahkan oleh Tuhan dan hal-hal yang Tuhan ubah dalam setiap pribadi kami. Semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari jemaat angkat tangan kanan, angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kalian jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.